Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizir rahim, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma antal azizul karim wa antal azizur rahim wa ana 'abduka adh-dhalil ad-dha'iful ladzi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma sakhir li quluba khalqika ajma'in kama sakhartal fir'auna li Musa wa layyin li quluba khalqika ajma'in kama layyantal hadida li Daud alaihi salam fa innahu la yantiqu nasiyatuhu fi qabdatin jalla thana'uhu ya arhamar rahimin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan-kebaikan kita dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, terkhususnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bacakan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah malam ini kita akan mengkaji tentang kisah ataupun doa Nabi Daud alaihi salam. Karena Nabi Daud ini salah satu di antara 25 nabi dan 25 rasul yang wajib kita ketahui namanya, silsilahnya, dan juga kisah-kisah dan cerita-ceritanya. Beliau ini adalah orang yang sangat Allah muliakan, orang yang sangat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bil fadaili, dengan kelebihan-kelebihan, wal karamati, dan karamah-karamah, wan nubuwah, dan kenabian. Wa anzalallahu
Dan Allah turunkan kepada Nabi Daud ini satu kitab yang bernama kitab Zabur. Salah satu di antara 4 kitab yang wajib kita imani dan kita yakini. Itulah kitab Zabur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghususkan dengan Nabi Daud ini suara yang sangat bagus. Nadi kisanun surana Nabi Daud. Ngape dong suara melebihi suara ni Nabi Daud. Sampai saat ini belum ada tandingannya suara Nabi Daud alaihi salam. Para ulama-ulama menceritakan di dalam berbagai kitab bahwa kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Daud, salah satu di antaranya wa kana yaqra'uz zabur bi 70 nagmatan minal angham. Adalah Nabi Daud alaihi salatu wassalam apabila ia membaca kitab Zabur, beliau itu bisa membuat 70 nada daripada nada-nada bacaan-bacaan ayat di dalam kitab Zabur. Jadi terkaranya di lagu-lagu nada-nada sehingga indah bosan menangion syair-syair, pujian-pujian, ayat-ayat yang dilantunkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Nah hebat malah. Tersongon kita adong bentongkan nada jawabul jawab nina ros nina pada di Al-Qur'an. Walau 70 nekarang ni Nabi Daud sendiri nada naik. Masya Allah. Jadi pada membaca yang kita pun gonti-gonti ya mon lagu-lagu naon, nada-nada naon sehingga tagi ilalam manusiai pabege-begena, sonang ilalam manusiai pabege-begena. Fakana idza sami'ahu al-mahmum ya'riqu wal 'alil yashbi. Maka apabila Nabi Daud alaihi salam membacakan kitab Zabur dengan 70 nakmah tadi, 70 nada, maka orang yang sakit sembuh seketika mendengarkan nadanya. Masya Allah. Alak-alak na panas na demam ketika itanya niya lantunan na ibaca ni Nabi Daudon, murak penyakit niya. Ang godong sugari alak na baga sora na charter man sampai saat nari. Wala kalak na orang sehat. Bayan jolo marasa ayat sehat, baca jolo marasa syair sehat. On maindah na suara Nabi Daud alaihi salam. Masya Allah. Kadong dewa misirakap na sumoni. Ang ujabat binege sora niya malum penyakit. On luar biasa. Napaduana wa kana idza qara'a fil fadha tajtami'u ilaihi al-insu wal jinnu wal luhus wat tayr li sima'i sautihi. Apabila Nabi Daud alaihi salam membacakan kitab Zabur, pujian-pujian kepada Allah di tanah lapang yang terbuka, maka berkumpul manusia, jin, binatang-binatang, burung-burung untuk mendengarkan suaranya. Allahu Akbar. Mar kumpul mon seluruh pasukan jin nasunjia pemodel ni jinna, manusia nasunjia pemodel ni lakna, burung-burung bahat ni moncong ragam burung berkumpul hanya untuk mendengarkan suara Nabi Daud alaihi salam. Bahkan binatang-binatang pun datang untuk mendengarkan suara Nabi Daud. Apa toluna wa kana rih yaskunu inda sautihi. Bahkan angin pun berdiam sejenak ketika mendengar suara Nabi Daud alaihi salam. Luar biasa kelebihan dan karomah yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Wa yarkudul ma'ul jari aidon inda sautihi. Dan air yang mengalir begitu deras ketika mendengar suara Nabi Daud, so tenang seketika ini. Jadi indah margoso perdabuan nekon marpalan madabuna. Ang mangulu dari beliau jarang terjadi tsunami, banjir, aso. Jabat mangkuling beliau, so ay kita na. Ngadong binasunguni, maka naon malita sidih ko ni. Generasi-generasi di bawah nai adalah al-ulama warathatul anbiya. Ulama isugari ulang marbadan. Ulama isugari marsatu do mardongan. Ulang saling benci membenci. So maua, so marpengaruh suara na layon ketika didengar oleh makhluk-makhluk na lain, so makhluk-makhluki. Job rawani makhluki dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Anggo guru na ipentong na saling marbada, sunjia mentong makhlukon, sunjia mentong kita na markampungi, sunjia meita na bernegara. Ayo mak, adalah mereka adalah pewaris para nabi-nabi. Saking banyaknya yang Allah berikan karomah-karomah kelebihan kepada Nabi Daud, fahasadahu iblis, maka dengkilah iblis kepada Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya iblison membuat satu alat yang bisa mengasyikkan dan menggembirakan manusia agar berpaling dari mendengar pujian-pujian Nabi Daud alaihissalam. Seperti contohnya ibain kalaima alat-alat songon biola, gitar, seruling, ibain kalaimon, sehingga manusia-manusia asik mendengar nainan, terlena ia, lupa ia dengan suara Nabi Daud alaihissalam. Saking irina tu Nabi Daud. Jadi yang pada hakikatnya Nabi bisa menenangkan hati, Nabi bisa mengasyikkan hati, Nabi bisa menggembirakan hati hanya zikir kepada Allah dan mendengar kalam-kalam Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nga betul lagu-lagu India pasonang hati-hati tongkin deh. Tar 5 menit sonang. Tujolonay na marsak musime. Tetapi ang zikir dan kalam-kalam ni Allahi abadan abada. Selama-lama na bisa menenangkan hati. Sehingga cara di iblisi membain kita lupa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bain bahat nasan nari logu-logu, lupa ho membaca Quran, lupa ho bersiajar, lupa ho menuntut ilmu. Bain iblisi alat-alat sehingga kita terlena. Nggak usah betulnya harus kita manfaatkan doa alati untuk menjadi satu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulang dalan lari daripada Allah. Jadi anggo pintar iblis naik tapi harus pintar, ulang sampai tertipu kita dengan yang dibuat oleh iblis laknatullahi alaihi. Lalu kemudian apa di mana? Annahu kana idza sabbaha yusabbihu at-tayr ma'ahu wal wuhus wal jibal was syajar wal hajar. Apabila Nabi Daud alaihi salam bertasbih kepada Allah, maka bertasbih pula burung-burung bersertanya. Hewan-hewan, gunung, bebatuan dan pohon-pohonan ikut bertasbih sesuai dengan tasbih yang diucapkan Nabi Daud alaihi salam. Dan Nabi Daud paham apa yang mereka ucapkan. Masya Allah. Anggo bertasbih marun Nabi Daud, subhanaka, 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 subhanaka. Maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Maka seluruh makhluk bertasbih bersama dengan Nabi Daud alaihi salam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Daud melunakkan bosi. Dan namun bosi na koras anggoy tangan ni Nabi Daud songon paul-paul deh adonan malala di tangan dia, sehingga terbaiknya dengan bosion baju-baju perang, alat-alat. Namun bosion harana ipalunakia jolo baru jadionia baru gadisia epeng na isidokakonia onma dermawan na Nabi Daud alaihi salam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa alanna lahul hadid, dan kami lunakkan, kami tundukkan kepada Nabi Daud itu besi yang begitu keras. Masya Allah. Ini salah satu mukjizat ni Nabi Daud alaihi salam. Lalu para ulama-ulama menjelaskan Nabi Daud alaihi salatu wassalam senantiasa meminta kepada Allah 4 perkara dan berlindung kepada Allah daripada 4 perkara. On mada doa ni Nabi Daud nangkan git kita kaji. Nadegis doahon, na sangat mulia doahon. Mulai do beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau senantiasa mendoakan 4 hal, meminta 4 hal dan berlindung kepada Allah dari 4 hal. Ahmad doa ni beliau, Allahumma inni as'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa zawjatan tu'inuni ala dunyaya wa akhirati. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu lisanan dzakira, lisan na senantiasa berzikir. On mapangilo nomor sada. Ya Allah, baik lidah kon berzikir saja arian na berngin, saja berzikirna. Tuntun ya Allah, bimbing ya Allah menjadi lisanun, lisan na senantiasa berzikir. Wa qalban syakira, dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah.
Marsyukur saja itu Tuhan. Berarti lisan berzikir, hati-hati bersyukur. Nabi noto dapat ko nikmat, alhamdulillah mun lisan ibagasan bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Wa badanan sabira, dan badan yang senantiasa sabar. Jadi pala ditimpa musibah Nabi Daud, ditimpa ujian cobaan, ibangidoonnya tu Allah sosobar badanon. Harana sobari letakna di badan. So mampu badanon menampung ujian-ujian dan cobaan dari lehernya Allah. Kalau orang sehat tiba, bisa do mungkin hati-hati sobar, tetapi badan minta sobar menerima cobaan ini. Allah naajib marongan boltokon, berarti indah sobar boltoki. Imasud pangidoon wa badanan sabira. Ya Allah, jadikan badanku senantiasa sabar, hati senantiasa bersyukur, lisan senantiasa berzikir. Napopat na ipangido beliau wa zaujatan tu'inuni ala dunyaya wa akhirati, dan berikan aku ya Allah istri yang patuh kepadaku dunia dan akhirat, yang mau membantu aku beribadah dunia dan akhirat. Sonang meh dapat nobati. Ambil orang kusada pena perong dapat. Di sampena jarang lebih berzikir, hati-hati pena lali lebih bersyukur. Badan pena sangat-sangat daur pisian sobar. Ada buruk yang pun nama tu baik-baik saya dibahas. Ngaunjung dapat nama mendukung untuk beribadah. Kejolo mengaji ni, kau madai, ni ada jawab nak kan? Sugari dawi dukungnya ipasiapi baju nak mabang mau berangkat ni ya, awat mbak. Tu'inuni, senantiasa bantu ya, itolongi ya untuk beramal ibadah baik dunia dohot akhirat. Dan Nabi Daud alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyida. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seorang anak yang engkau berikan, yang anak ini menjadi raja bagiku. Mangarajai, berarti durhaku tuawin namun. Ia rajana ayahima menjadi khodamna, menjadi pembantuna. Merlindung ya Allah ya Tuhanku. Ulang bayin anak-anakku na durhako, ulang bayin anak-anakku, anak-anak najat, anak-anak na bakhil, anak-anak na jahil. Ulang bayin ya Allah, bayin anak-anak na soleh. Kanin na may bahasa anak. Berarti doa-doa kondo ya Allah merlindung aku, ngasih binutoy ko jauh anak, ulang mangarajai iya tuao. Wa min imra'atin tusayyibuni qabla al-masyib. Napadua na aku berlindung kepadamu ya Allah dari seorang perempuan yang membuatku beruban sebelum waktu na beruban. Ngapain waktu na meruban kiannya? Aso gara-garanya ada buru. Jadi ada buru Nabi selalu membeng kita meruban alak layon. Boso lebih mau uban sude, berarti benar terbik-bik dibahas. Tolo. Terjahat, terbendel. Waktu na maruban mangaman nih. On the way na boso-boso on do, bersiligin obuk nama. Na so waktu na lebih maruban iben Tuhan. Maka na merlindung kita tu Allah. Harana Nabi Daudon istrinya 99. Na 99 on ya Allah ulang bain. Ibain kalai karejongku sehingga baad pikiranku merubah sebelum waktu na merubah. Alhamdulillah makbul di doa ni beliau. Ngadungi uban na 109 tahun umurna. Masya Allah. Ngadung uban niya ba Nabi Daud aso idoah po niya saja senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud na ulang membain pikiran ide. 99 istriku ya Allah ulang bain pikiran. Napa 100 na ima istrinya umat ni Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi 100 gonok. Karena pas 99 alak bagas niya mendokonya itu Tuhan ya Allah. Lehen malang jauh ujian. Karena nabi-nabi na terdahulu adong ujian na. Aw na adong lala ujian niya manantang tu Tuhan. Nabi Daud tu. On malakalak na merimani ang kita sugai ulang lain ujian din na do. Kebalikan na. Ang goon ni jauh ujian ya Allah. Ahamani Allah. Ista'id ya Daud. Siap-siaplah wahai Daud. Akan ada waktunya nanti aku menguji keimananmu. Walau itu setelah mendoai nasunan beberapa tahun kemudian lupa dulu ya doa marangkat maya marlaw ni dia anak burung na sangat barat. Na sangat deges. Na dompak mari di anak buruan. Ni dia obuk nai, ni dia badan nai may na doma anak buruan.
isi deruai pikir-pikir Nabi Daud saja ngamela ngamor mun pikiran ni anak burui padahal 99 ma ada buruninya on ma ujian ingun Allah di bain Allah ujian natu Nabi Daud ada buru sehingga maruban mada Nabi Daud sodik tumbuh 2 biji uban naun saudara ya Allah sesungguhnya permintaanku telah menentang daripada kekuasaanmu on pe mangidomo ma'aw ya Allah ampuni dosaku ya Allah indah mampu au anggona mangalawan dutuho ya Allah nggak bisa sobar badano sehingga benamar istighfari ia akhirnya inikah kon Allah ya wahai Daud kawin ima anak boru nani daminang kinan sopas 100 ada borumu ima umat ni Nabi Sulaiman alaihissalam nah baka ani wa Nabi Sulaiman lahir ma anak Sulaiman anak na sumanga raja itu ayahna lebih hebat mesti lebih daripada ayahnya seluruh jin seluruh kerajaan adong itangan ni Nabi Sulaiman ayah ni mi Nabi Daudon ulang kita salah isi luar biasa sumodin tong ayah na hebat na wajar lah lahir anak na lebih hebat ulang ko berharap-harap ang una surado ho baik anak mo pingangkan na ray lebih baik siyan ko paling tar mirip-mirip imaya tetapi ang murah ho membenahi diri menjadi anak na lebih baik anakmu jauh lebih baik musi daripada ita on mada ilmu namun Nabi Daud alaihissalam. Nah patulun na beliau mengatakan wa min malin yakunu alayya wabala aku berlindung kepadamu ya Allah daripada harta yang menjadikan harta itu malapetaka bagiku membuat aku lalai daripada beribadah kepadamu on pinabatan kita on semakin bahat hartun iba semakin lalai iba mengingat Allah maka na ulama-ulama itinggal kon kalay deh pala si anday na kira-kira barangon mambain kalay jauh sian Allah tinggal kon kalay itabu sialay bakas kira-kira bakason membain daw au tutuhan sangay day kaji di banur ang membain daw itinggal kun yang ay buat dia luar biasa jadi memohon kita kepada Allah ulang ibain na harton tay jadi bala jadi membain lalai kepada Allah na paupat na terakhir wa min jarisu fi daril muqamah dan daripada tetangga yang jahat ketika aku berdiam di tempat tinggalku ulang bain adong tetanggangku ulang mertetangga au bain ya Allah dohot tetangga na so baik tetangga na mencelakai au tetangga na selantiasa indah dengan tuau on ma pangidoan ni Nabi Daud berlindung kepada Allah dari 4 macam dan meminta daripada 4 macam on ma panarai ta mga malkonna bahasa Indonesia pita bain tola de bahasa ita pita bain tola palang dapat bahasa Arab na ya Allah lehen majau lisan na berzikir hati na bersyukur badan na sobar istri na taat ya Allah merlindung au tuho sian anak na mga rajayaw sian ada buru na membainaw maruban sebelum waktu na maruban sian harto na membain malapetaka sian tetangga na sodenggan tuaw ya Allah on may tabang ito senantiasa may tadawam kon doa ni Nabi Daud alaihi salatu wassalam mudah-mudahan menjadi amal ibadah di kita menambahkan ilmu dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dengan adanya kisah seperti itu semakin yakin kita bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah akan senantiasa berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan dapat disampaikan akhir kalam ihdinas siratal mustaqim wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh